Ini doa kami di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Benar. Tuhan, kami hanya mau berjalan jika Engkau yang memimpin kami. Amin. Kami hanya mau berjalan jika Engkau beserta dengan kami. Ya Yesus. Ajarlah setiap kami Tuhan, untuk memiliki hati seperti Musa yang berkata demikian. Dari hari ke hari, kami selalu rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Ampuni kalau selama ini kami sering kali berjalan menurut kehendak kami sendiri. Tetapi di sore hari ini biar firman-Mu yang membimbing setiap kami. Amin. Supaya sungguh di waktu-waktu ke depan kami hanya berjalan bersama dengan Engkau. Ya. Berfirmanlah Tuhan di sore hari ini, ajarkanlah kepada setiap kami ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Kami kuduskan waktu ini untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi Ya Tuhan. turun di tengah-tengah kami. Sehingga firman ini masuk ke dalam hati kami Ya. untuk menjadi bekal bagi kami mengarungi kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk tim pemuji dan penyembah yang begitu luar biasa menghantarkan setiap kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di sore hari ini. Ya, sekali lagi Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya Pastor Dwi yang memberi kesempatan kepada saya untuk kembali ke tempat ini sharing-sharing tentang firman Tuhan. Ya, siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan di sore hari ini? Ya, kita semua akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya persiapkan firman Tuhan ini tadi malam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab saya kira 29 itu kiamat. Ya, tapi ternyata enggak jadi. Ya, jadi saya harus persiapan artinya. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi bekal bagi setiap kita mengarungi kehidupan setiap kita. Ya, bersyukur kita ini udah lolos COVID, udah lolos ya. Ternyata kiamat pun udah lolos gitu ya. Dan di sore hari ini kita kembali merenungkan sebuah journey kehidupan. Di sepanjang bulan ini kita semua digembalakan di tempat ini untuk hidup kokoh di hadapan Tuhan. Bagaimana apalagi di akhir zaman banyak goncangan, tetapi kita harus tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan tentang sebuah perjalanan kehidupan ya. Karena ketika kita berjalan mengarungi kehidupan ini kita ingat sebuah pepatah lama ya. Kalau kita ingin berjalan cepat katanya berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya, itu sebuah pepatah lama. Kalau kita ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri katanya. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Tapi enggak 100% betul. Sebab itu bukan firman. Belum tentu kita jalan bersama-sama, hasilnya jauh. Pertanyaannya, jalannya sama siapa dulu? Betul enggak? Ya enggak? Kalau kita jalannya sama teman yang toksik gitu ya, yang merusak kita, bisa enggak jauh? Enggak bisa. Enggak bisa jauh. Yang ada jalan di tempat kok sama orang-orang yang gitu ya, orang-orang yang merugikan. Sama orang-orang yang bawa pengaruh negatif. Yang ada kita nggak maju-maju, kita hanya jalan di tempat. Ya, jadi nggak 100% benar juga. Harus ditanya dulu berjalannya bersama siapa. Ya, kalau kita di tempat ini, kita tahu kalau kita sudah menikah, siapa yang sudah menikah? Oh ya, puji Tuhan. Ya, yang sudah menikah tahu. Kalau kita dapat pasangan yang nggak benar, aduh ya, bukan di bumi bagaikan di surga, tapi sudah bagaikan di neraka. Betul nggak? Nggak kan kita bisa jalan jauh sama pasangan yang nggak benar. Betul nggak? Istri-istri kalau suaminya nggak benar, nggak akan dia bisa berjalan jauh.
Karena apa? Suaminya menjadi beban di dalam kehidupannya. Demikian juga ketika istrinya bukan menjadi penolong yang baik, tetapi justru merusak kehidupan, sang suami pun pasti nggak akan bisa berjalan jauh. Sebab apa? Dihambat oleh istrinya. Ya, yang belum menikah siapa? Oh, banyak juga puji Tuhan ya. Ini juga jadi bekal buat setiap kita. Nanti kita mengarungi kehidupan ini, kita mau berjalan dengan siapa? Pilih pasangan hidup yang paling benar di hadapan Tuhan. Makanya bergumul bersama dengan Tuhan sebelum menentukan pasangan hidup itu sangat penting. Sebab nanti sisa kehidupan kita itu kita jalani bersama dengan Dia. Jadi benar-benar kalau yang belum menikah, kalau yang udah menikah ya terima nasib lah ya. Kalau yang belum menikah, benar-benar gumuli pasangan hidup. Karena itu akan menentukan masa depan kita. Kita berjalan dengan siapa di hari esok kita. Itu fatal sekali. Karena udah pilih satu, hamba Tuhan sudah memberkati, itu gak bisa diretur. Ya, udah gak bisa dikembalikan lagi. Mau gak mau kita harus terima semuanya. Jadi yang belum menikah, persiapkan masa depanmu dengan sebaik-baiknya. Amin. Berdoa. Pasangan hidup doakan. Gumuli bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya di pagi hari ini, oh iya sorry ya. Saya kebiasaan khotbah pagi di sana. Ya, di sore hari ini masih bangun ternyata ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Di sore hari ini kabar baiknya ada sesosok pribadi yang ketika kita berjalan bersama dengan dia, kita itu begitu aman. Ya, kata pepatah tadi, kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bersama siapa dulu? Kalau mau pasti jauh dan berhasil, kita akan terus naik dan tidak akan turun. Ada satu pribadi yang bisa membawa kita. Siapa dia? Yesus. Jadi di sore hari ini kita bersama-sama belajar tentang walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia adalah pribadi yang paling aman untuk kita genggam di dalam kehidupan ini. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-8. Kita akan belajar sebuah kisah yang sudah sering diceritakan di sekolah minggu, namanya Nabi Nuh. Ya. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang ke-8 sampai ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua karena ini menjadi dasar perenungan bagi setiap kita di sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit
segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di firman Tuhan dengan jelas berkata, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mungkin kalau multimedia bisa bantu, ada versi bahasa Inggrisnya. Dari King James. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itu memakai kata apa? And Noah walk with God. Betul ya? And Noah, Nuh walk with God. Jadi ketika kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Allah, walk with God, kita akan belajar dari sesosok pribadi yang sudah berjalan bersama dengan Allah. Namanya Nuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sore hari ini kita mau bersama-sama belajar walk with God dari seorang yang udah pengalaman berjalan bersama dengan Allah. Namanya Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang walk with God, ada satu hal yang perlu ada di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Katakan bersama-sama, kasih karunia. Lalu ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar. Bapak Ibu Saudara lihat, ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia. Dan ayat yang ke-9, Nuh itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini menjadi sebuah gambaran bagi setiap kita. Kasih karunia orang yang benar. Ingat, kasih karunia orang yang benar. Siapa itu? Siapa orang yang mendapatkan kasih karunia sehingga statusnya menjadi orang yang benar? Selain Nuh? Setiap orang yang percaya. Nuh dikatakan sebagai orang benar itu bukan karena perbuatannya. Karena ketika kita berbicara tentang Alkitab, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, Allah tetap konsisten, firman-Nya tidak pernah berubah. Namanya orang benar itu tidak pernah berdasarkan perbuatan. Tetapi orang benar itu karena imannya kepada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-8 tadi, Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia? Karena Nuh beriman kepada Tuhan. Karena Nuh percaya kepada Tuhan. Jadi status orang benar di ayat yang ke-9 tadi, itu bukan menunjukkan bahwa perbuatan Nuh itu benar. Tetapi status orang benar, kalau perbuatan Nuh benar itu di kalimat kata-kata selanjutnya, dan tidak bercela. Itu perbuatannya benar. Tetapi ketika berbicara Nuh adalah seorang yang benar, itu adalah sebuah status yang diberikan oleh Allah kepada Nuh. Karena apa? Bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Karena Nuh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang walk with God, hal yang pertama yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita adalah iman percaya kepada Tuhan. Tanpa iman percaya, kita nggak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak akan berjalan bersama dengan Dia.
Kenapa Nuh bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Sebab Nuh beriman kepada Tuhan. Nuh itu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera besar sekali. Itu bahtera besar sekali. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk Nuh membuat bahtera itu? 1 tahun? 2 tahun? 10 tahun? Enggak. Pembuatan bahtera Nuh membuat bahtera itu cuma sama anak-anaknya. Jadi bahtera gede gitu selesai berapa lama? 100 tahun. Jadi bisa dibayangkan selama 100 tahun. Kalau kita membaca Alkitab pasal 6 ke pasal 7 itu gampang ya, pasal 7 langsung air bah, betul ya. Tetapi itu jarak waktu dari pasal 6 ke pasal 7 itu 100 tahun Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan Nuh hari ini dapat firman buat bahtera, sebab aku akan menurunkan hujan. Ya, akan menurunkan apa? Namanya air bah kata Tuhan. Air bah baru turun berapa lama kemudian? 100 tahun Bapak Ibu Saudara. Bukan 10 hari, bukan 1 tahun, tetapi 100 tahun. Bayangkan Nuh membuat bahtera itu 100 tahun. Dan dia mengingat firman Tuhan, misalnya Tuhan berkata, sekarang misalnya ya, aku akan menurunkan air bah, bayangkan 100 tahun lagi baru air bah itu datang. Tetapi Nuh itu tetap percaya pada Tuhan. Betul ya? Dia tetap mengerjakan bahteranya. Dia potongin kayu gofir gitu kan, disuruh kan sama Tuhan pakai kayu gofir. Dia potongin. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Nuh juga memberitakan firman Tuhan sambil dia membangun sebuah bahtera. Jadi dia ke orang-orang di sampingnya, dia bertobat, kamu tuh hidup jangan gak bener gitu kata Nuh tuh. Kenapa? Tuhan akan menurunkan air bah atas bumi ini. Tapi orang lain percaya gak? Tidak. Hanya Nuh yang percaya. Orang-orang lain mungkin mengolok-ngolok Nuh. Orang lain mengejek Nuh. Mana katanya udah 1 tahun, mana air bahnya katanya. Bahkan udah ada yang 10 tahun, mana air bahnya udah 10 tahun masih gak ada. Katanya. Ini orang gini kayaknya, betul gak? Tetapi Nuh tetap mengerjakan bahteranya. Dia pahat kayu gofir itu, emang kan dulu belum ada alat-alat canggih. Masih alat tradisional. Bersama dengan Sem, Ham, dan Yafet. Dia tetap membangun. Ini orang aneh katanya. Dari dulu, dari 20 tahun yang lalu bilang ada air bah, tapi gak datang-datang katanya. Bahteranya aja gak jadi-jadi katanya, tapi Nuh tetap mengerjakannya. Sambil bernyanyi, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat. Masih panas Bapak Ibu Saudara, air bah 100 tahun lagi. Belum kelihatan awannya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini orang idiot kayaknya katanya. Atau orang-orang ngapain bikin bahtera gede-gede gini. Air bah dari mana gitu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, aku belum melihat awannya. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Nuh itu enggak ngelihat apa-apa. Tuhan bilang ada air bah, Nuh gak lihat air bahnya di awalnya. Tetapi Nuh tetap percaya bahwa air bah akan turun. Sebab firman-Nya tiada pernah berubah. Sebab Nuh tahu Tuhan itu setia pada firman-Nya. Oleh sebab itu, Nuh bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab Nuh percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Sekalipun seringkali jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalan kita ya. Beda.
Sejauh langit dari bumi, kata firman Tuhan, demikianlah jauhnya jalanku daripada jalanmu. Sejauh langit dari bumi. Rencana kita merencana Tuhan tuh jauh. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus lebih percaya pada rencana Tuhan daripada rencana kita. Amin. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus lebih percaya Tuhan daripada percaya diri kita sendiri. Oleh sebab itu yang pertama, ketika kita berbicara tentang walk with God, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan seperti Nuh. 100 tahun dia tetap setia membangun bahteranya. Sekalipun orang mencemooh dia, I don't care. Aku percaya kepada Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita miliki iman. Amin Bapak Ibu Saudara, percaya sama Tuhan sekalipun kita ini belum melihat. Firman-Nya sendiri berkata berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Sebab apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup dengan iman, bukan dengan melihat, bukan dengan apa yang kelihatan. Sebab orang benar hidup dengan imannya. Berkali-kali firman Tuhan berkata, Tuhan ingin kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Taruh kepercayaan kita penuh sama Tuhan. Kalau ada orang yang sakit, kata dokter sakitnya parah. Tetapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan, aku sanggup. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkanku. Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang sedang ada dalam kesusahan, kata orang-orang dunia semakin krisis. Tetapi aku percaya pemeliharaanmu atas hidupku. Itu orang yang percaya. Sekalipun berita sana sini begitu menakutkan, ya, dolar naik lagi. Sekarang begitu menakutkan katanya. Tetapi aku lebih percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, burung di udara saja aku pelihara. Apalagi kamu anak-anakku katanya. Amin. Maka kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Anak-anak muda, hari esok masih panjang. Kelihatan? Tidak. Tetapi kita harus tetap percaya, mempercayakan kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kita tidak mengerti hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta siapa? Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Tangan siapa yang pegang? Tangan Tuhan yang pegang. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Tapi aku tahu siapa yang menggenggam hari esokku. Aku tahu siapa yang menggenggam tanganku. Amin. Maka yang pertama, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Percaya sama rencananya. Rencananya bukan rancangan kecelakaan katanya, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap kita hari esok yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara, maka percayalah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau percaya sama Tuhan. Firman-Nya tidak pernah berubah. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tanpa iman percaya kita nggak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, tadi singkat cerita Tuhan mengajarkan kepada Nuh bagaimana caranya membuat bahtera. Betul ya? Dan di ayat yang ke-22 terakhir firman Tuhan berkata apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu
Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lihat katakannya, Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Penekanannya begitu luar biasa. Nuh itu taat total sama Tuhan. Betul ya? Taat total semuanya katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama kita harus percaya sama Dia. Dan yang kedua, kita harus taat sama Dia. Kalau cuma percaya dalam hati, tapi kita nggak taat untuk melangkah, itu kita nggak akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti Nuh taat kepada firman Tuhan. Dia melakukan semuanya tanpa terkecuali. Demikianlah setiap kita. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena di zaman sekarang Tuhan mungkin masih berbicara kepada beberapa orang secara audible ya. Sebab Tuhan tetap hidup. Tetapi yang pasti Tuhan sudah menitipkan firman-Nya kepada setiap kita di dalam Alkitab, bukan? Jadi gak usah cari-cari firman Tuhan kemana-mana. Udah ada di hadapan kita, namanya Alkitab. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Dia hidup di dalam sebuah ketaatan total kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Semua yang difirmankan Allah, itulah yang dilakukannya. Maka kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Allah, semua yang difirmankan Allah dalam Alkitab, lakukanlah itu semua. Tanpa itu tidak mungkin. Sebab Tuhan itu pribadi yang begitu setia terhadap firman-Nya. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, 1 iota pun tak akan aku kurangi katanya. Sebelum semuanya digenapi. Tuhan Yesus loh berkata, 1 iota pun, 1 titik pun tak akan aku kurangi. Sebelum semuanya digenapi. Begitu setianya Allah terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu kalau kita pengen tahu firman Tuhan, gak usah cari di gua-gua. Ya. Alkitab sudah ada di hadapan kita dan itulah firman Allah. Bahkan kalau kita mau dengar suara audible sekalipun, kita harus mengujinya itu terhadap firman Tuhan. Karena ujilah segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Tuhan itu rindu membimbing kita Bapak Ibu Saudara. Kita anak-anaknya, Tuhan itu rindu membimbing kita. Oleh sebab itu Dia berikan firman-Nya, Alkitab kepada setiap kita. Gampang kok bacanya. Jadi untuk taat, kita harus tahu dulu firman Tuhan, betul? Tapi mau gimana kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang kedua, kita harus mentaati seluruh kebenaran firman-Nya. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu disimpan di dalam hati setiap kita. Bukankah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Firman itulah yang menerangi jalan kita. Tapi step by step, karena pelita itu kecil. Maka gak akan terang sampai 10 meter. Kecil, tapi setiap langkah kita maju, depan kita terang lagi. Maju, terang lagi. Itulah berjalan dengan iman dan ketaatan. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus taat total kepada firman Tuhan. Gak mungkin gak. Di saat dimana kita gak taat sama firman Tuhan, artinya kita sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan menyimpang artinya. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, jangan kamu menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, turuti semua firman. Maka kita sedang berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita sedang berjalan di jalannya Tuhan. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita melawan firman-Nya, maka kita sedang menyimpang. Entah itu ke kanan maupun ke kiri. Jadi pada sore hari ini kita semua belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya sama Tuhan. Percaya rancangannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, aku mau percaya aja sama Tuhan. Ya, sekalipun pertolongan kita masih belum terlihat, tetapi aku mau percaya bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Sekalipun hari esokku belum terlihat, tetapi aku mau percaya kepada Tuhan bahwa hari esokku penuh dengan damai sejahtera. Percaya sama Tuhan. Lalu yang kedua, taat sama Tuhan. Taati firman-Nya, hiduplah di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan demikian kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Maka setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Kita bukan hanya merenungkan, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian sesungguhnya kita semua sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dikatakan and Noah walk with God, itu yang berkata adalah Musa yang berkata ya, bukan Nuhnya yang berkata. Nuhnya mah hanya menjalani kehidupan percaya dan taat, trust and obey. Tapi orang bisa melihat bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sore hari ini kita belajar walk with God. Amin. Yang pertama kita harus berjalan dengan iman. Sekalipun kita belum melihat. Dan yang kedua kita harus belajar untuk taat total sama Tuhan. Karena kalau taat nggak total artinya nggak taat. Kalau taat itu harus total. Kalau taat nggak total, nggak taat namanya. Betul ya? Kalau taat itu harus total. Ada setitik aja nggak taat, berarti nggak taat namanya, bukan taat. Oleh sebab itu Nuh itu taat total sama Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kesaksian kepada Musa bahwa Nuh berjalan bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang pertama kita harus memiliki iman, percaya. Yang kedua, kita harus hidup di dalam ketaatan. Trust and obey. Hanya itu dua komposisi berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Gak ada yang lain. Trust and obey. Percaya sama Tuhan, taati dia. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara akhir kisah Nuh. Bahwa Nuh mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Hujan turun 40 hari 40 malam tetapi dia ada di dalam bahtera gitu ya. Pengalaman yang luar biasa. WL Singer jangan tinggalkan saya sendiri. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara pada akhirnya siapa yang dipelihara oleh Allah? Nuh. Sampai air bah itu surut, Nuh yang dipelihara. Makanya begitu keluar, Nuh langsung membangun mezbah bagi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memelihara kehidupan keluarganya. Dan kita tahu pada akhirnya, dari semua manusia di muka bumi ini, siapa yang diselamatkan? Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan secara sempurna, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, gak ada jalan lain, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Nuh yang diselamatkan. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Nuh yang dipelihara hingga keluar bahtera. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Nuh sendiri yang mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, pengalaman yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita ingin mengalami pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia. Kalau kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita, tidak ada cara yang lain, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin diselamatkan, keluarga kita ingin diselamatkan, tidak ada jalan yang lain, kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka di sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita masih berjalan berdasarkan pemikiran kita masih menghidupi rencana kita sendiri. Kita masih seringkali khawatir, takut, tidak percaya kepada Tuhan. Di sore hari ini kita datang pada Tuhan. Ya. Kalau selama ini kita masih seringkali tidak taat kepada Tuhan, di sore hari ini bilang, Tuhan aku mau belajar taat. Kenapa? Sebab aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Sebab hanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, merekalah yang bisa mengalami Tuhan. Hanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, merekalah yang akan Tuhan selamatkan. Amin. Oleh sebab itu, di sore hari ini ambil sebuah komitmen.
bersama-sama. Untuk mulai sore hari ini ketika kita melangkahkan kaki keluar dari bait Allah. Tuhan, kalau Engkau tak beserta denganku, aku tidak mau berjalan. Aku hanya mau berjalan jika Engkau beserta denganku. Aku hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ambil komitmen itu di pagi hari ini, di sore hari ini. Supaya setiap kita yang pulang dari tempat ini, kita pulang tidak lagi sendiri. Amin. Tetapi kita pulang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Benar. Maka kita akan melihat hidup kita penuh dengan kemenangan. Hidup kita penuh dengan perkara-perkara luar biasa. Amin. Hidup kita dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Yes. Hidup kita diselamatkan oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan. 1000 boleh rebah di kiriku, 10.000 di kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Sebab apa? Sebab aku berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, sebentar lagi kita berdoa sama Tuhan. Kita buat komitmen kepada Tuhan, Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan mulai dari sore hari ini. Namun sebelum kita berdoa pada Tuhan, kita angkat pujian ini.